Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita, belajar kita. Semoga masih semangat, masih istiqomah. Karena saya tahu tantangan di tengah perjalanan itu dalam hal apa saja adalah menjaga istiqomahnya. Kalau sudah seperti ini, biasanya teman-teman sudah mulai banyak perhitungannya. Perhitungan itu macam-macam. Mungkin temanya, mungkin kesibukan yang lain lebih menarik, dan lain sebagainya yang membuat istiqomah jadi tertantang. Dan saya tahu kalau levelnya teman-teman, kalau istilahnya Imam Ghazali kan jiwamu masih bertarung setiap hari. Kadang-kadang lawamah, kadang-kadang mulhamah. Lawamah itu ketika yang buruk menang. Kalau mulhamah ketika yang baik menang. Ya contohnya, kalian mau berangkat ngaji. Malam ini berangkat apa nggak usah saja ya. Kelihatannya hujan-hujan gerimis-gerimis gini lebih enak. Nah, tiduran, selimutan, sambil lihat YouTube lebih asik kelihatannya. Nah, itu kan ada pertarungan. Kok terus kamu milih sudahlah, betapapun berat, ngaji lebih bagus. Nah, ini jiwamu ada di level mulhamah. Tapi kalau ternyata, alah wong bolos sekali juga ndak apa-apa. Oh ya ndak wajib juga. Wong kuliah di kampus yang wajib saja yo bolos santai, apalagi yang gini kan. Terus kamu lebih YouTubean aja lah, santai gitu. Nah, ini jiwamu kalah. Ini namanya lawamah. Jadi levelmu itu senantiasa narik turun antara lawamah dan mulhamah. Kalau kalian bisa naikkan kelas sedikit menjadi jiwa yang mutmainnah, maka sudah tidak ada lagi pertarungan. Otomatis kamu milih yang baik. Tidak pakai terlalu banyak pertimbangan. Berarti jiwamu sudah mutmainnah. Hati-hati kalau ternyata kamu ada kebalikannya. Kalau mutmainnah kan otomatis milih yang baik. Ada kondisi jiwa paling rendah, namanya level amarah. Kalau jiwa amarah, otomatis milih yang jelek. Tidak ada pertarungan juga. Jadi tidak pakai tarung-tarung apa, hujan-hujan ya santai, sudah YouTubean, tidak pakai ngaji tidak ya, tidak ada itunya, sudah otomatis. Jadi tidak pakai dipikir lagi milih yang buruk, namanya amarah. Jadi kalau jiwamu isinya adalah nyaman dengan keburukan, kamu ada di amarah. Jadi jahat tapi tenang, itu amarah. Buruk tapi nyaman. Bikin hoax, sukses, kamu gembira. Padahal bikin hoax itu bohong. Tapi kamu gembira, bahkan kamu merasa itu benar loh. Wong yang bikin hoax kamu sendiri.
Nah ini namanya jiwa yang amarah. Nyontek, sukses, nilaimu tinggi, seneng. Ini hati-hati, jiwamu bisa masuk kategori amarah. Nyaman dengan keburukan. Baik, ini bagian dari refleksi ya, muhasabah pada diri kita. Ya sekali-sekali kita harus nengok diri kita. Sedang ada di posisi mana. Jangan sombong yang sudah merasa mutmainnah. Karena begitu kamu sombong, kamu sedang turun. Sudah tidak mutmainnah lagi. Karena tidak mungkin orang jiwanya mutmainnah sombong. Tapi juga jangan putus asa kalau masih ada di bawah. Asal kamu sadar, kemudian berniat untuk memperbaikinya, saat itu juga kalian sudah mulai naik kelas. Oke, baik. Tiba-tiba kok ceramah ya? Tidak apa-apa ya, ini pemanasan sebelum Ramadan. Oke, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita akan membahas beliau yang namanya sering sekali kita sebut. Kita tiap malam Kamis ada di masjid ini yang namanya Jenderal Sudirman. Sudah hampir 500 sesi kita ngaji, baru malam hari ini kita membahas beliau ini. Semoga tidak dianggap su'ul adab ya. Harusnya sejak kemarin-kemarin sudah kita bahas, tapi tidak apa-apa lah. Karena kadang-kadang untuk hal-hal yang kita senang, kita suka, itu kita inginnya menikmatinya belakangan. Kayak kalian kalau makan itu loh, misalnya sak piringmu ada lauk enak, ada lauk tidak enak. Itu kan yang tidak enak didulukan saja, yang enak taruh di belakang. Baik, itu alasan saja sih sebenarnya. Yuk, baik kita belajar ya tentang beliau. Wisdom apa, kebijaksanaan apa yang bisa kita teladani dari beliau. Beliau memang terlahir dengan nama Sudirman, kelahiran 1916, nanti meninggal 1950, masih sangat muda. Berarti beliau meninggal di usia 34 tahun. Tapi namanya sudah sebesar itu. Kalian usia berapa sekarang? Berarti kalau dikurangi 34 sisa berapa? Itu kalian sudah melakukan apa di usiamu? Nah, itu untuk pembanding ya, betapa kita itu kadang-kadang kita diberi jatah waktu yang sama loh, 24 jam yang sama. Tapi kenapa kita tidak bisa memanfaatkannya seefektif beliau-beliau orang-orang besar ini? Jenderal Sudirman lahir dari rakyat biasa. Meskipun nanti saat beliau kecil, setelah ditinggal orang tuanya meninggal, ayahnya. Jadi beliau ini kelahiran Purbalingga. Kemudian nanti pindah ke Cilacap. Ditinggal oleh ayah beliau, kemudian beliau diasuh oleh paman beliau. Kalau tidak salah namanya Raden Cokro Suryono. Ini bangsawan. Makanya nanti di depan namanya Jenderal Sudirman ada yang ngasih nama R karena diberi oleh pamannya Raden Sudirman. Pamannya ini bangsawan tapi camat kedudukannya. Beliaulah nanti yang menyekolahkan Jenderal Sudirman. Sekolah di HIS SD zaman itu, meskipun ada yang bilang tidak sampai tamat, pindah ke Tamsis, Taman Siswa. Sambil ngaji di, kalau tidak salah guru beliau agama namanya Kiai Abdul Qohar. Kemudian
Beliau nanti sekolahnya nama Sekolah Wirotomo. Yang di situ nanti beliau ya aktif di kepanduan Hizbul Waton. Yang nanti jadi bekal beliau di militer. Setelah itu beliau ngajar di SD Muhammadiyah di Cilacap. Sampai kemudian jadi kepala sekolah. Tapi kemudian melanjutkan ke militer. Jadi di masa-masa akhir penjajahan Jepang, beliau ikut masuk PETA, pembela tanah air. Ini nanti yang jadi cikal bakal TNI, karena nanti dari situ dibentuklah BKR setelah Jepang kalah. Terus jadi TKR, terus TNI, dan seterusnya. Sempat jadi nama ABRI, sekarang balik TNI lagi. Beliau mengalami banyak perang, karena memang ini prajurit sejati. Sampai kemudian mendapat gelar Jenderal Besar, Bintang 5. Dalam sejarah Indonesia, Jenderal Besar cuma 3. Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, dan yang ketiga, pahlawan kita bulan ini, Jenderal Soeharto. Cuma 3 itu. Dan kelihatannya tidak akan mungkin nambah lagi karena aturannya dihapus. Jadi sudah tidak boleh lagi ada jenderal besar. Baik, jadi itu beliau ya terkenal dengan gerilyanya Jenderal Sudirman itu ketika diserang oleh Belanda dengan agresi militer pertama dan kedua dan seterusnya. Kalian, kalau yang ceritanya insya Allah kalian sudah pernah membacanya. Malam hari ini kita tidak menyibukkan di sejarah beliau, kalian pasti sudah membacanya. Kita ayo mencari wisdom-wisdom yang bisa kita teladani dari beliau. Beliau di akhir-akhir hidup beliau sekitar setelah gerilya, kemudian apalagi yang membuat beliau drop itu di akhir-akhir tahun-tahun 48 itu ya. Yang membuat beliau sakit parah itu antara lain setelah menanggulangi pemberontakan PKI Madiun. Itu beliau shock luar biasa. Jadi beliau ya meskipun bisa ditanggulangi pemberontakan PKI, Musa dan kawan-kawan itu, beliau melihat bagaimana antar saudara sesama anak bangsa saling bunuh, saling bantai. Darah menggenang di mana-mana itu beliau sakit. Sepulang dari Madiun itu beliau sakit sudah. Jadi kena infeksi paru-paru. Itu pun terus tiba-tiba Belanda melakukan agresi. Beliau harus turun melakukan gerilya selama 7 bulan. Dalam kondisi sakit. Sampai kemudian perang selesai, beliau dipanggil kembali. Meskipun ya sudah sakit, akhirnya beliau istirahat, pensiun, pindah ke Magelang. Dan tidak lama kemudian beliau meninggal tahun 1950. Makamnya dekat sini kalau kalian ke Taman Makam Pahlawan itu di Semaki, Kusuma Negaran itu. Beliau dimakamkan di situ. Baik, itu ya riwayat hidup beliau singkat. Sampai usia 34 tahun, tapi kiprahnya luar biasa. Dikagumi siapa saja.
Yuk, bismillah kita mulai belajar ya. Apa saja teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Yang pertama tentu saja ketangguhan dan keteguhan hati. Tadi ya kita ceritakan bagaimana dalam kondisi sakit beliau memimpin perang gerilya. Saat sudah turun gerilya itu sebenarnya ya sakitnya sudah parah. Beliau paru-parunya sudah tinggal satu yang berfungsi. Tapi 7 bulan harus keluar masuk hutan, sungai, lembah. Jadi ini prinsip ya kalau di perjuangan itu ya jasmani boleh rapuh, tapi semangat dan rohani tidak boleh tumbang. Jadi manusia itu punya daya psikis yang luar biasa. Kadang-kadang fisik kita itu sebenarnya sakit, tidak memadai. Tapi ketika dorongan jiwa sangat kuat, ketika semangat meluap-luap, meledak-ledak, itu kadang-kadang halangan fisik itu bisa diatasi. Kalau pakai bahasamu hari ini, itu kalau kalian sudah passionmu, kesenanganmu, itu kan kadang-kadang kamu capek, tidak peduli. Ngantuk, tidak peduli. Lemes, tidak peduli. Sampai kalian main game sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 itu kan kalau kalian mabar lah, opolah main game itu. Kalau Jenderal Sudirman perang, kalau kamu main game. Tapi sebenarnya ilustrasinya sama. Bagaimana jiwa itu ternyata dominan atas jasmaniah kita. Tidak terbayangkan. Sakit pun tapi kalau lagi semangat, ya kita bisa turun. Tapi sebaliknya, sesehat apapun jasmaninya, kalau semangatnya tidak ada, gairahnya tidak muncul, jiwanya tidak terdorong, ya kita tidak bergerak. Ini pelajaran penting. Berarti apa? Yo kalian selama ini diceramai kesehatan jasmanimu, jangan lupa kesehatan mentalmu, rohanimu. Jadi, karena dia influensial. Bahkan sakit jasmani itu kan bisa sumbernya batin. Yang kalau ilmu kesehatan hari ini mungkin disebutnya psikosomatis. Jadi stres, terus asam lambungnya naik. Itu kan psikosomatis, asam lambung naik, terus biasanya terus nyambung dengan kepala, terus pusing, vertigo, kumat, itu nyambung. Terus lama-lama, terus penyakit apa muncul, karena daya tahannya turun. Jadi, awalnya apa? Stres. Semangat juga begitu. Makanya banyak orang bilang obat pertama untuk sakit fisik kita itu jiwa kita, rohani kita, mental kita. Mental yang gembira mempercepat pengobatan. Baik, ini dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Bahkan sesakit itu pun karena semangatnya, karena cintanya pada tanah air, masih bisa turun gunung, naik gunung. Manusia, kalau kata Viktor Frankl, banyak digerakkan oleh makna hidupnya. Jadi, dengan punya makna hidup, kamu semangat menjalaninya. Yang kedua, pelajaran penting dari Jenderal Sudirman adalah hidup dengan berprinsip. Jadi, kenapa sih beliau mau secapek itu, serepot itu? Apa sih gunanya? Wong yo dalam tanda petik ya, kemungkinan kalahnya besar.
melawan kekuatannya Belanda saat itu. Tapi beliau punya prinsip yang tidak boleh dinego, apapun situasinya. Jadi ini yang makanya judul kita itu berjuang dengan prinsip. Beliau punya prinsip kesetiaan, beliau punya prinsip cinta tanah air, beliau punya prinsip tentara harus ada di medan perang, bukan di meja perundingan. Ini prinsip beliau. Sehingga apapun kondisinya untuk hal ini tidak berani nego. Bahkan dilarang oleh dokternya pun beliau tetap bantah. Jadi kata beliau kalau kemarin-kemarin saya ikut petunjuknya dokter, tapi kali ini situasinya tidak memungkinkan, saya harus turun. Kenapa begitu? Prinsip. Jadi hidup dengan punya prinsip itu hidup yang bernilai. Jadinya apa? Kita punya kebanggaan pada diri kita. Kita menganggap diri kita itu bernilai. Antara lain, kita komit, kita setia dengan prinsip-prinsip yang kita anggap baik. Saya tidak tahu kalian pernah tidak merenung agak dalam, aku ini dalam hidup ini nilai apa sih? Atau prinsip apa sih yang aku bela mati-matian? Jadi yang aku tidak mau nego dengan siapapun. Nah ini coba ya teman-teman ditengok dirinya masing-masing. Atau jangan-jangan tidak tahu saya Pak prinsip apa. Yang penting jalan saja. Nah jalan saja itu khawatirnya nanti kalian nabrak prinsip-prinsip yang tidak kalian sadari. Hidup itu pasti ada prinsipnya. Kok coba dicari apa dalam hidupmu yang kamu tidak mau nego. Yang beragama seperti kita mungkin yang kelihatan jelas yang pertama keimanan misalnya. Agama kita. Jadi kemudian mungkin apa tanah air, apa persaudaraan, apa keluarga atau apa. Coba teman-teman cari ya. Apa yang sangat berharga dalam hidupmu yang kalian tidak mau nego tentang itu. Apapun yang terjadi, saya harus menjalankannya, menghidupkannya. Dan itu dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Karena sudah janji sebagai Panglima TNI yang itu tugasnya melindungi, menjaga keamanan rakyat bangsa ini, dan komit di situ, itu nilai yang beliau pertahankan mati-matian, sakit pun berani turun. Ini keteladanan kedua. Jalan kita menseriusi hidup antara lain dengan punya prinsip ini. Yang ketiga, prinsip melayani. Ini lanjutannya yang tadi ya. Kepemimpinan beliau itu kepemimpinan yang melayani. Beliau tidak minta dihormati, beliau tidak minta diberi gelar, diakui jasanya, karena kehormatan bagi beliau adalah bisa menjalankan amanah sepenuhnya. Beliau punya prinsip panglima itu harus di depan, kata beliau, tidak di belakang. Bayangkan waktu gerilya itu kan beliau kadang-kadang harus ditandu. Tapi kan di depan beliau. Yang nandu juga di depan jalannya. Karena panglima itu harus di depan, kata beliau. Beliau tidak, kalau bahasamu hari ini mungkin bosi. Bosi itu ngebos. Mentang-mentang jenderal terus apa-apa merintah, apa-apa nyuruh. Tidak, beliau tidak begitu. Jadi beliau sangat menghargai anak buahnya. Tidak kayak kalian kan, kadang-kadang jadi ketua apa saja wis mulai gaya.
Padahal cuma di kelasmu saja sih ketua kelompok diskusi itu. Apa ngono? Itu ya wis melete sudah gaya. Apalagi nanti dapat jabatan apa, itu mesti ngebos kamu. Tapi Jenderal Sudirman tidak begitu. Bahkan beliau rela sebagai yang berkorban pertama. Kalau dalam psikologi ada istilah self-offer. Pengorbanan itu offering, bukan harming, bukan self-harm. Kalau self-harm itu menyakiti diri. Kalau self-offer itu mempersembahkan diri. Kalau kalian bisa self-offer, melayani, mempersembahkan dirimu untuk kemanfaatan, kemaslahatan umat, masyarakat, bangsamu, nilaimu tinggi, kamu jadi orang mulia. Beda dengan sebaliknya kalau kamu self-harm, sekedar menyakiti diri. Jadi pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu tidak kok sengaja nyari penyakit, tidak begitu. Sengaja nyari susah, tidak itu. Karena ada prinsip lebih tinggi yang ingin beliau capai. Yang lebih tinggi dibandingkan sakit dan tidak sakitnya jasmani. Yaitu apa? Kemerdekaan. Tanah air, rakyat yang harus dibela itu bagi beliau lebih tinggi dibandingkan rasa sakitnya. Makanya tidak apa-apa menerima sakit, tapi diri ini masih berguna untuk nilai yang lebih tinggi tadi. Nah, kalian dalam hidup nanti kadang-kadang mengalami ini. Demi tujuan atau cita-citamu yang lebih tinggi, kamu rela sakit sebentar, susah sebentar, tidak enak sebentar. Demi nilai ujian yang tinggi, kamu rela melekan. Nah, ini self-offering. Mempersembahkan dirimu untuk nilai yang lebih tinggi. Ini contoh kasarnya begitu. Demi bisa membahagiakan orang tuamu, kamu self-offering. Mempersembahkan dirimu, melakukan ini, melakukan itu meskipun berat. Beda dengan yang kamu melekan sampai jam 1 tadi hanya untuk mabar misalnya. Hanya untuk main game. Ini bisa saja self-harm. Kamu menyakiti dirimu sendiri yang tidak ada hasilnya. Jadi nanti kalau ada orang, misalnya kamu belajar serius, banyak baca, terus ada yang ngeritik, alah hidup jangan seserius itulah, ya dinikmati. Kamu bisa jawab pakai konsep ini. Loh, kadang-kadang dalam hidup kita memang harus ada beratnya, ada susahnya, demi nilai dan prinsip yang lebih tinggi dibandingkan rasa nyaman dan tidak nyamanku. Jadi, ya kalau para pahlawan tidak punya mindset begini, males mereka perang, ngapain? Ya kan, ngapain susah-susah gerilya berkorban, tidak ada gunanya. Sakit-sakit, wong ya tetap nanti kalah akhirnya melawan Belanda, kan begitu. Tapi tidak, mereka ada nilai lebih tinggi yang ingin diperjuangkan. Dan ini sebenarnya ada di semua level hidupmu. Orang tuamu insya Allah sudah melakukan itu. Mereka rela lelah, rela capek, rela mengorbankan ini, mengorbankan itu demi anak-anaknya. Terus kita yang tidak paham logika ini ngeritik, alah bodoh sekali, nyari susah, nyari ruwet, kan begitu. Tidak. Karena ada nilai lebih tinggi yang dia tuju selain capeknya, lelahnya, yang nilai tadi levelnya melebihi itu. Karena apa? Nanti kalau nilai tadi terwujud, semua lelah, semua capek, semua pengorbanan itu jadinya tidak ada artinya lagi. Kayak kalian yang sudah pernah ujian skripsi, begitu selesai dinyatakan lulus kan, capekmu, stresmu, gelisahmu waktu nyusun skripsi kan rasanya terbayar lunas. Hidup itu seperti itu. Jadi saya yakin Jenderal Sudirman juga tidak kok terus melakukan hal konyol, menyulitkan diri, tidak. Beliau justru sangat bangga dengan dirinya, mau berkorban untuk nilai yang lebih tinggi.
Baik, nanti direnungi ya. Kalau yang tentang ini coba tanya pada dirimu, demi hal apa atau nilai hidup apa yang kalian siap mati-matian? Siap susah, siap sulit, siap berkorban waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Nanti coba kalian daftar ya. Ada ndak itu? Kalau belum ada, bikin, buat. Biar apa? Hidupmu lebih semangat. Lebih terdorong untuk melakukan ini, melakukan itu. Lebih, kasarnya, lebih berprestasi. Targetlah dirimu dengan tujuan yang tinggi, yang kalian siap berkorban ini itu untuk target tadi. Dan itu dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Tidak mungkin beliau disebut jenderal besar. Kalau yang dilakukan sama saja kalau yang lain. Pasti ada yang luar biasa. Antara lain ini. Kita lanjutkan. Nah, pelajaran juga dari Jenderal Sudirman adalah kesadaran kebersamaan. Jadi dia tidak menonjol-nonjolkan dirinya bahwa saya yang paling berjasa. Beliau sadar sehebat-hebatnya aku, kalau sendirian juga tidak ada nilainya. Dan itu kelihatan ketika beliau mengatakan, ya perjuangan ini tidak milikku, bukan miliknya satu orang. Perang ini bukan milik satu dua orang, tapi ini perjuangan semua rakyat, semua umat. Jadi bahkan yang tidak terjun langsung. Bayangkan gerilya itu kalau tidak didukung oleh rakyat tidak akan jalan. Maka ini yang disebut kesadaran kolektif. Kalau di organisasi ada istilah kesadaran kolegial, kolaboratif. Sehebat apapun kita, tidak mungkin kita bisa sukses sendirian. Jadi efeknya apa kesadaran ini? Tidak memandang rendah orang lain. Mengakui kontribusi orang lain dalam hidup kita. Kadang-kadang kita itu kalau sukses menganggap bahwa yang hebat itu aku. Yang luar biasa itu aku. Kita lupa bahwa kemarin yang bantu kita banyak. Sekedar skripsi saja tadi saya contohkan ya. Begitu lulus kamu lupa temanmu yang nyarikan buku. Kamu lupa temanmu yang bantu nerjemah. Kamu lupa temanmu yang ngeritik ini, ngeritik itu. Kamu nganggap itu hasilku, wong skripsiku. Mental ini yang kadang-kadang jadi penyakit dalam hidup kita. Kalau sukses, ngaku bahwa aku yang paling hebat, yang sukses. Tapi begitu gagal, nyari kambing hitam. Ini mesti gara-gara temanku ini. Kalau aku lagi belajar senengannya nyetel musik keras-keras. Ini mesti kamu noting kemana-mana kalau gagal. Begitu sukses, ngaku bahwa dirimu yang sukses tanpa bantuan orang lain. Kamu tidak sadar mungkin temanmu waktu lihat kamu belajar terus diam-diam dia matiin musiknya. Kasihan temanku belajar. Itu kontribusi juga. Tetanggamu yang punya bayi lihat kamu belajar, terus bayinya nangis, dia bawa menjauh, khawatir ganggu kamu. Kamu tapi nggak ngitung itu kan. Jadi kamu ngerti enaknya saja, nyamannya saja. Padahal bantuan orang sekelilingmu, langsung dan tidak langsung itu pasti banyak. Oke, nah kesadaran ini penting. Dicontohkan juga oleh Jenderal Sudirman. Seperti yang bolak-balik saya ceramahkan itu kan di sesi kebersamaan. Ada kalimat luar biasa dari budaya Afrika Selatan. Budaya Afrika yang
Dulu waktu di sesi kebersamaan itu kan ada kalimat Ubuntu. Iya, yang program saingannya Windows itu. Sekarang tidak tahu nasibnya gimana. Padahal itu kata itu artinya bagus. Yaitu aku ada karena kita ada. Ya kan, dulu di sesi kebersamaan saya ceritakan itu, satu ketika ada seorang antropolog yang meneliti di Afrika, di suku Zulu, kemudian melihat anak kecil-kecil banyak main di lapangan. Terus dia menguji anak kecil-kecil itu dengan beli buah satu keranjang. Terus dia teriak pada anak-anak tadi, wahai anak-anak, ayo lari ke sini. Siapa yang nyampe sini duluan, hadiahnya satu keranjang buah ini. Yang dilakukan oleh anak-anak yang sedang main apa? Dia tidak berlomba lari cepet-cepetan. Mereka malah rangkul-rangkulan, terus jalan bersama, terus buahnya diambil bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Waktu mereka ditanya, loh kok begitu? Kan tadi kalau kamu balapan lari nanti ada yang dapat satu keranjang penuh. Jawabnya anak-anak tadi, Ubuntu tadi. Yang artinya, aku ada karena kita ada. Jadi, tidak mungkin ada aku kalau tidak ada kita. Maksudnya apa? Kalau aku yang seperti ini ya hasil dari kita. Hasil dari lingkungan, masyarakat, dan lain-lain yang membentukku. Ngaji filsafat ini jangan dikira hanya saya. Kalau aja saya di sini ngoceh kayak gini, tidak ada kalian. Dianggap orang tidak waras saya. Apalagi ngomong filsafat, wah tambah. Ya kan, kalau tidak ada kalian, bayangkan ada ngoceh filsafat Pak itu waras apa ndak. Di depan imamannya masjid loh malahan. Karena kan bisa begitu. Tapi jadi safe, aman, ada kalian. Kalian juga begitu. Tidak ada saya juga tidak jalan. Tidak ada temenmu misalnya, kamu sendirian sama saya di sini, jadi grogi kamu nanti. Ya kan? Tidak. Ini terselenggara karena kita semua. Kita semua. Jadi aku ada karena kita ada. Ini yang sangat disadari oleh Jenderal Sudirman. Terus pelajaran dari beliau, kata beliau, tanah air bukan hanya kata, tapi ibu yang kedua. Ini cinta tanah air. Jangan hanya melihat politiknya, jangan hanya melihat keruwetan hidupnya, yang sekarang kalian nyinyiri habis-habisan. Semoga meskipun kamu sekecewa apapun, setidak puas apapun dengan situasi hari ini, cintamu pada tanah air tidak berubah. Jadi kalau tokoh-tokoh zaman dulu sering menyebut tanah air itu ibu pertiwi. Jadi seperti ibu kita. Iya, ada banyak yang tidak beres, ada situasi yang kurang memuaskan, ada problem yang begitu mengecewakan. Tapi semoga kecewamu, tidak puasmu, itu lahir karena cintamu pada bangsa ini. Jangan dibalik. Karena tidak puas, karena kecewa, terus kamu mensinisi, menganggap rendah, menganggap tidak bernilai bangsa ini. Jadi sekarang kan mulai ada indikasi cara berpikir begitu. Sampai kemarin ada yang pindah saja, sementara tidak usah di sini dan lain sebagainya. Dulu ada peribahasa, hujan uang di negeri orang tetap lebih milih hujan batu di negeri sendiri. Kalian protes mesti kan? Enggak Pak, tetap lebih milih hujan uang saja. Meskipun di negeri orang. Iya, utama peribahasa ini maksudnya apa? Apapun yang terjadi kita tetap cinta pada
tanah air kita. Ada yang banyak harus dikritik, diperbaiki, iya. Justru itu kita mengkritiknya, justru itu kita mengguncangnya, biar situasi jadi lebih baik karena kita cinta dengan bangsa ini. Jadi semoga teman-teman pada saatnya jadi sumber solusi bagi bangsa ini, bukan sumber masalah. Kalau idealnya zaman dulu kan ada peribahasa, apa yang engkau berikan pada negerimu, bukan kamu menggugat apa yang diberikan negeri ini padamu. Nah, semangat-semangat seperti ini menurut saya perlu dihidupkan lagi. Meskipun dulu mungkin kalian pernah belajar dan hafal, tapi kan hafal waktu sekolah itu kan selesai waktu ujian. Nah, sekarang saatnya kalian lebih dewasa, semoga tidak hanya dihafalkan, tapi dihidupkan. Itu yang oleh Sunan Kalijaga dipakai kalimat urip iku urup. Nyalakan segala ideal yang sudah kalian tahu. Nyalakan dalam hidupmu, termasuk cinta tanah air ini. Kemudian ada lagi pelajaran dari Jenderal Sudirman, hidup sekali, berbaktilah sekali. Itu pun untuk yang abadi. Jadi perjuangan beliau untuk bangsa ini ya, bagian dari cara membuat diri ini abadi, bermakna. Kalau dulu waktu kita belajar filsafat kebahagiaan yang Martin Seligman kan disebutkan puncaknya nilai dan kebahagiaan diri terletak pada meaningful life. Hidup yang bermakna, berkontribusi pada sesama kita. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh beliau. Membuat hidupnya berarti. Meskipun hanya 34 tahun, itu pun beliau mungkin mulai masuk ke TNU itu di usia-usia 20-an ke atas. Karena beliau jadi kepala sekolah itu usia 20. Tapi ternyata dalam jangka waktu yang tidak panjang memberi prestasi yang luar biasa. Baik, 20-an tahun ya sudah jadi kepala sekolah. Kamu masih sekolah. Itu bedanya dengan beliau. Nah, nanti ada istilah ini, memimpin dengan hati. Yang jadi judul kita ya. Apa sih yang dimaksud memimpin dengan hati? Versinya Jenderal Sudirman ini. Yang pertama, beliau ini menempatkan dirinya di posisi rakyat. Jadi di posisi orang-orang yang lemah, di posisi orang biasa. Tidak memposisikan dirinya sebagai bangsawan, sebagai orang dengan jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Kalau menggunakan bahasa agama, beliau selalu berpihak pada mustad'afun. Orang-orang yang dilemahkan oleh situasi, oleh struktur, oleh sistem. Ini khas gaya beliau. Dan ini karena beliau juga setengahnya kan dalam ilmu agamanya. Sekolahnya juga agama, kepala sekolah, gurunya juga di SD Muhammadiyah. Beliau paham benar bahwa Islam menyuruh kita menemani orang-orang yang lemah. Kalau teman-teman membaca sejarah, misalnya sejarahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah diminta menemani Bani Israel sampai sukses, sampai berhasil di tanah yang baru yang dijanjikan.
Meskipun kalau mengikuti narasinya Al-Quran itu kan, Bani Israel ini kadang nakal, kadang usil, kadang curang, dan lain sebagainya. Kalau disuruh apa-apa ngeyelnya luar biasa, kan begitu. Tapi Nabi Musa diminta menemani terus. Kenapa begitu? Karena saat itu mereka posisinya mustad'afun, tertindas. Tentu saja zaman Nabi Musa ya penindasnya Fir'aun. Jadi sebenarnya berarti masyarakatnya juga tidak ideal-ideal amat. Saat itu ya tadi ya ngeyelan, ya protesan, ya bikin trik dan lain sebagainya. Tapi tetap oleh Allah diminta menemani. Kenapa? Mustad'afun mereka saat itu. Jadi keberpihakan pada yang lemah itu ya jadi mindsetnya tokoh-tokoh besar, termasuk Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua, beliau ini memanusiakan manusia. Nah ini yang tidak gampang ini, memanusiakan manusia. Kita itu sering mengobjekkan manusia. Kita sering memperalat manusia. Ini yang juga dikritik oleh Immanuel Kant dengan etika deontologisnya. Jangan manusia jadi alat untuk kepentingan kita. Mengobjekkan manusia itu orang lain jadi objek kita saja. Kalian ngaji ini jadi objek saya biar saya terkenal misalnya. Kamu nganggap saya objek buatmu biar kamu ngerti filsafat ini, filsafat itu. Jadi saya alat bagi kamu, kamu juga alat oleh saya. Ini kita saling mengobjekkan, saling memperalat. Ini relasi yang sama sekali tidak ideal. Relasi yang ideal itu ya kita sama-sama saling memanusiakan. Aku memperlakukanmu sebagai manusia, kalian juga memperlakukan saya, melihat saya sebagai manusia. Dengan segala kehormatan kemanusiaan kita masing-masing. Manusia itu mukarram, dimuliakan oleh Allah, maka mari kita saling memuliakan. Itulah memanusiakan manusia. Kalau orang Jawa ada istilah nguwongno. Jadi nguwongno itu memanusiakan. Lihatlah yang manusia jadi manusia dan perlakukan seperti manusia. Kalau di Jawa ndak diwongke itu tersinggung sekali. Jadi ndak dianggap seperti orang. Misalnya kalian datang terus dicueki, disapa juga ndak, dilewati saja. Kamu dianggap koyok pager apa koyok tugu gitu aja dilewati tok. Nah itu kalau di Jawa orang tersinggung. Kenapa? Ndak diwongke, tidak dimanusiakan. Jadi ya paling ndak disapa lah, paling ndak disenyumi lah, itu kan itu kalau di adabnya orang Jawa. Baik, ya beliau orang Jawa pastinya ya, apalagi beliau punya mindset dekat dengan rakyat. Maka pada siapa saja beliau bisa nyambung, bisa klik. Itu nanti yang memudahkan beliau waktu perang gerilya dekat dengan rakyat. Baik, terus beliau juga kenapa memimpin dengan hati? Karena beliau terkenal santun, rendah hati. Beliau hormat bahkan pada yang lebih muda. Tutur kata, sikapnya halus. Nanti kita lihat ya beberapa contoh kalimat-kalimat sambutan pidato beliau. Itu kalimat-kalimatnya halus. Menggugah, menginspirasi. Itu khasnya beliau. Jadi berhadapan dengan orang itu memang alat yang paling memudahkan kita untuk bisa nyambung dengan orang lain itu hati. Dulu mungkin saya menyebutnya nurani, sama ya, hati sama nurani itu kan sama. Kita sering pakai istilahnya satu paket hati nurani.
Jadi saya kasih contoh gini loh, pakai hati itu. Misalnya, ini sering sekali saya contohkan. Kalian ada temenmu akhir bulan, ini kan November akhir bulan ya. Biasanya terus ada temenmu yang dompetnya habis sudah isinya, sudah ringan. Jadi dompetnya ringan, hatinya berat. Sumpek aja dia ya. Nah, terus dia datang padamu, Mas, Mbok, 100-100 ada ya, gitu kan. Terus dia megang. Loh itu kalau kamu ndak ngutangi dia, nggak enak ya istilah ngutangi. Kalau kamu ndak ngasih dia utang, itu kan rasanya, ndak apa-apa, wong dia bukan apa-apaku, bukan adikku, bukan saudaraku, bukan sahabat juga, wong sekedar kenal. Itu kalian ndak ngasih dia, itu kan sebenarnya ndak ada orang nyalahkan kamu. Orang ndak bisa nuntut kamu lapor ke polisi kan ndak bisa. Wong memang ndak salah, bukan kewajibanmu. Wong cuma teman saja kok. Itu kan. Ini kalau kamu pakai akal. Tapi kalau kamu pakai hati, bunyinya mungkin beda. Kasihan ya dia ini. Akhir bulan loh, ndak punya uang sepeser pun loh, nanti makannya makan apa? Kamu mulai hati nuranimu ikut bunyi. Ini kalau pakai hati. Jadi contoh lagi, memimpin dengan hati dengan nurani itu. Ini kalau di psikologi kadang pakai istilah empati. Kalian bisa memposisikan diri di posisi orang yang di hadapanmu. Ini namanya bisa berempati. Ya misalnya tadi ada anak kecil minta-minta di jalan. Itu kan kalau kamu pakai akal, apalagi terus ada spanduknya, barang siapa ngasih anak kecil akan didenda. Nah itu kan kamu terus, wah daripada sudah ngasih didenda, enggak usah lah ya mana. Kamu akan dibenarkan bahkan oleh aturan. Tapi begitu pakai hati, bunyinya kan bisa berbeda. Jadi itu yang disebut menggunakan hati. Meskipun secara rasional bisa saja itu benar, tapi kadang-kadang hatinya dipakai jadi tidak tega, tidak manusiawi. Hubungan orang dengan orang itu sebenarnya akan lebih kondusif kalau yang ke depan duluan itu nuraninya, hatinya. Tidak semata-mata akalnya. Karena kadang akal itu kan kalkulasi rasional, lebih kaku. 1 + 1 = 2 akal itu kan. Tapi kalau hati bisa 1 + 1 = 3 atau 1 + 1 nanti saja jawabnya, atau tergantung situasinya. Itu kadang pakai hati. Nah itu yang dilakukan Jenderal Sudirman. Makanya beliau diterima di semua kalangan, dicintai prajurit-prajurit anak buahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau beliau, karena beliau pemimpin jenderal, beliau ya memimpin dengan hati. Berarti kalian di posisimu apapun, misalnya kamu pedagang, berdagang dengan hati. Misalnya kamu mahasiswa, belajar dengan hati. Kenapa? Ini kita harus melatih ini. Harus kita akui di dunia keilmuan kita itu aroma paling kuat, mindset paling kuat itu kan mindset yang kita sebut positivistik. Yang hanya mengandalkan akal dan panca indera. Tapi hidup tidak sesempit itu. Kalau pakai kalkulasi matematika, orang yang uangnya banyak itu pasti bahagia. Kenapa? Dia bisa beli apa saja, kan begitu. Bahkan mungkin bahagianya tidak hanya dunia, bisa di akhirat. Karena dia bisa bayar Pak Yai yang doanya makbul untuk mendoakan masuk surga. Wow, itu dia bisa bahagia. Itu kan kalkulasi matematika. Kan kita juga tahu banyak kok orang yang uangnya banyak malah susah.
malah tidak bahagia. Kan gitu. Jadi ini yang disebut dengan hati. Kemarin ada diskusi itu yang saya ditanya, Pak, saya sering melihat Pak orang-orang kaya di sekeliling saya itu kelihatannya kok tidak bahagia ya Pak. Saya sebenarnya ingin seperti mereka sih Pak. Tapi kok berarti kekayaan itu tidak menjamin bahagia ya. Gitu. Ya terus saya jawab, iya karena orang kaya, uangnya banyak, hartanya banyak, itu tidak mesti bahagia. Tapi sampean yang iri dengan kekayaan itu pasti tidak bahagia. Jadi kalau dia yang uangnya banyak, ya bisa bahagia, bisa tidak. Tapi sampean yang iri dengan uangnya dia yang banyak, pasti tidak bahagia. Baik, ini ya contoh ya, memimpin dengan hati. Kemudian ini satu lagi yang penting kita pelajari ya. Dulu pernah kita belajar juga tentang ini, tapi kan di sesi, kalau saya tidak salah, heroisme kepahlawanan. Beliau dikenal sekali patriotismenya. Patriotisme itu cinta, kepedulian, kesiapan berkorban untuk kebaikan tanah air dan bangsanya. Inilah yang disebut patriotisme. Cirinya ada 6. Yang pertama tentu saja cinta tanah air. Yang kedua siap berkorban. Yang ketiga menjaga kehormatan negara. Yang keempat tanggung jawab moral dan sosial. Yang kelima aktif dalam melakukan kebaikan bersama. Dan yang keenam identitas dan kesetiaan yang terhubung dengan masa depan. Maksudnya memahami bangsa ini, kemudian memperjuangkannya demi masa depan yang lebih baik. Kalian silahkan ngukur sejauh mana sih cintaku pada bangsa ini melalui variabel-variabel tadi. Sejauh mana aku mencintainya, sejauh mana aku siap berkorban untuknya, sejauh mana aku ingin menjaga dia, sejauh mana aku ingin ikut bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya, peran apa yang ini aku lakukan terhadapnya, cita-cita yang kuinginkan untuk baiknya bangsa ini apa. Itu sebenarnya 6 ini ya, coba ditanyakan apa yang kita rasakan, nanti jawabannya apa berdasarkan 6 ini, itulah level patriotismemu. Semakin rendah patriotisme, biasanya semakin naik egoisme. Ingin enaknya sendiri, ingin nyamannya sendiri. Dijajah tidak apa-apa Pak, yang penting saya makmur. Nah ini egois sudah, mikir enaknya saja. Meskipun orang lain yang menguasai tidak apa-apa lah Pak. Asing yang menjajah kita tidak apa-apa, yang penting kita sejahtera. Ini patriotisme kita berarti rendah. Silakan diukur sendiri cinta tanah air kita sejauh apa, kesiapan berkorban kita sampai di mana, kesediaan kita untuk menjaga kehormatan, ikut bertanggung jawab dan berperan aktif sampai mana. Kita punya ndak sih keinginan untuk bangsa ini? Nah, itu juga menunjukkan patriotisme. Saya ingin bangsa ini tambah pinter, IQ-nya naik misalnya. Nah, itu keinginan. Ndak cuma dinyinyiri, diketawakan. Tapi terus apa yang bisa kamu lakukan agar masyarakatmu tambah pinter? Jadi kalau kamu hanya menertawakan saja, ya yang terjadi mereka tidak tambah pinter tapi tambah ngamuk, tambah marah.
Jadi, itu namanya ikut merasa bertanggung jawab. Karena ada orang itu isinya mencela saja, mensinisi saja, menertawakan saja, terus pergi. Ada lagi kalau ditanya, terus solusi menurutmu apa? Lah kok enak saya disuruh mikir solusi, kan terjawabannya gitu. Loh ya ndak apa-apa tuh ya, kalau kamu punya tawaran solusi, sampaikan saja demi bangsa ini. Itu menunjukkan patriotisme yang tinggi. Dan itu sudah dicontohkan para pahlawan yang kita bahas bulan ini. Semuanya punya patriotisme yang tinggi. Dr. Sutomo, Bung Tomo, Haji Agus Salim minggu lalu. Itu mereka orang-orang yang sangat mencintai tanah airnya dan siap berkorban untuk tanah airnya. Baik, kapan-kapan kita bahas satu sesi tentang patriotisme ini. Ini tadi yang saya maksud, saya coba kita rasakan ya. Ini sebenarnya setiap paragraf maknanya dalam, tapi tidak mungkin saya jelaskan detail. Rasakan saja kalimat dari beliau. Ini maklumat beliau 1 Januari 46, masih dengan nama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ini sebenarnya istilahnya mungkin lebih lebih dekat dengan rakyat, Tentara Keamanan Rakyat. Sambutan beliau begini. Ini banyak nanti sambutan ini dipotong-potong sebagai kata mutiara, quotes. Anak-anakku tentara Indonesia, kalimat pertama menghentak, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku. Tetapi jiwaku yang dilindungi oleh benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Jadi dibuka dengan semangat itu sudah. Terus, tentara bukan merupakan satu kalangan di luar masyarakat, bukan satu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Jadi ini menegaskan ya, tentara itu bagian dari masyarakat. Jangan mengambil jarak, jangan menjauh, harus senantiasa dekat. Jadi tidak harus minta keistimewaan, minta privilege, minta diistimewakan bahkan di jalan-jalan yang pakai totot, wut-wut itu ya. Nggak. Kata beliau ini kalau pakai kalimatnya Jenderal Sudirman nggak nyambung ini. Ya kalau macet ya harus ikut menikmati macet juga. Jadi tentara bukan merupakan satu kalangan di luar masyarakat, bukan satu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara memegang kewajibannya itu. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh, tunduk pada pimpinan atasnya, dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya, tunduk pada perintah pimpinannya. Inilah merupakan kekuatan dari satu tentara. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat seluruhnya akan mempertahankan kedaulatan negara Republik kita dengan segenap harta, dengan jiwa raga. Jangan sekali-sekali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan tentu memakan korban. Tetapi kamu sekalian telah bersumpah ikhlas mati sebagai kusuma bangsa. Meskipun kamu dapat dilatih jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah.
Tentara akan timbul dan tenggelam bersama-sama negara. Anak-anakku tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan, tetapi prajurit yang berideologi, yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. Oh, ini kritiknya tajam ya, istilah serdadu sewaan ini. Mungkin maksud beliau jangan hanya mikir honor, mikir gaji. Nah, kalau hanya mikir itu rasanya kayak serdadu sewaan saja. Tapi kamu ini punya ideologi yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. Percayalah dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas himpunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Jadi yang menyuburkan bangsa ini, yang jadi pupuknya itu sudah sangat mahal. Ribuan jiwa. Harta benda yang tidak terhitung miliknya rakyat. Maka bangsa ini pasti tidak akan mudah dilenyapkan oleh siapapun juga. Berjuanglah terus. Insya Allah Tuhan melindungi perjuangan suci kita. Janji sudah kita dengungkan, tekad sudah kita tanamkan. Semua ini tidak akan bermanfaat bagi tanah air kita apabila janji dan tekad ini tidak bisa kita amalkan dengan amalan yang nyata. Kayak ini sambutannya kalau saya baca mungkin tidak ada 5 menit. Tapi kan isinya padat. Itu bandingkan hari ini ya, saya kadang-kadang dengerin orang sambutan itu panjang tapi yo mbuh isine apa. Saya sering kalau ada di acara-acara itu sambutannya kadang ngalah-ngalahi waktu untuk narasumbernya. Sering kali begitu ya. Jadi setiap kali seminar itu rasanya diawali dengan lomba pidato. Semua sambutan ini sambutan itu bisa 4-5 kali gitu. Alhamdulillah sih kalau isinya sekualitas ini. Cuma yo kadang-kadang tahu sendiri ya teman-teman. Oke, baik. Ini contoh saja. Kalau isi sambutannya sekualitas ini bisa dibayangkan ya. Kapasitas intelektual beliau. Yuk kita lanjutkan. Ada lagi kalimat dari beliau. Waktu beliau diminta, sudahlah kan panjenengan sakit, istirahat saja menyembuhkan diri. Kata beliau, Panglima Besar tidak sakit. Tapi Sudirman yang sakit. Jadi beliau bisa mengambil distingsi antara posisi, jabatan, dan peran dengan kepentingan individu. Dan ini tidak gampang. Orang bisa nyampe level ini. Jadi ada jarak antara saya sebagai pribadi dengan tugas, amanat, tanggung jawab yang harus saya jalankan. Amanat dan tanggung jawab harus selalu hidup, selalu menyala. Meskipun saya sebagai pribadi kadang-kadang kehabisan energi, kehilangan daya, dan lain sebagainya. Kalau saya bisa sakit, tapi Panglima Besar tidak. Panglima Besar harus selalu semangat, selalu berkomitmen mewujudkan ideal dan cita-citanya. Coba ya teman-teman, kalau mampu sampai level ini akan luar biasa. Bisa mengambil jarak dengan dirimu sendiri. Kalian asing enggak misalnya, tak kasih contoh gini. Pernah enggak kalian memanggil namamu sendiri?
Gatel ndak telingamu kalau kamu manggil? Misalnya gini, saya ya, wahai Faiz, mbok yo tobat, mbok yo gitu. Bisa ndak kalian? Loh, ini kalau bahasa ilmiah mungkin dekat dengan yang namanya objektif. Jadi objektif itu kamu mampu mengambil jarak dari dirimu, mengevaluasinya. Kemudian menemukan titik-titik lemahmu di mana. Seperti yang sering saya bilang ya, kalau kita terlalu melekat, bahkan dengan diri kita, itu kemampuan objektif kita pasti akan berkurang. Misalnya sampean coba ya di tembok itu atau di tiang itu, coba tempelkan wajahmu. Itu kan sangat melekat. Itu kalau sampean tak tanya, tembok itu krem apa putih, akan bingung jawabnya. Kalian baru tahu warnanya secara objektif apa kalau sudah ngambil jarak. Nah, tentang hidupmu juga begitu. Jadi mampulah untuk mengambil jarak dengan dirimu, ngajak ngobrol dirimu sendiri. Ya meskipun kayak tadi ya, mungkin telingamu jadi tidak nyaman gimana gitu. Kalau dengerin kamu manggil namamu sendiri. Tapi semakin kamu mampu, semakin kamu bisa jernih dalam berpikir, semakin objektif. Dan kalimat ini bagi saya mengindikasikan itu. Bagaimana seorang Jenderal Sudirman mampu mengambil jarak dari dirinya, tahu bahwa antara Sudirman dengan Panglima Besar itu tidak bisa dicampur begitu saja. Antara saya dengan dosen, kan saya dosen ini, itu dua hal yang harus bisa objektif saya pisahkan. Tidak boleh misalnya saya jadi dosen terus memanfaatkan kedudukan dosen untuk kepentingannya Faiz. Berarti saya tidak bisa memisahkannya. Karena saya dendam sama mahasiswa yang ini, saya manfaatkan posisi dosenku untuk menjatuhkan dia. Itu berarti kepentingan pribadiku ikut main dengan melalui kedosenan. Nah, beliau juga begitu. Beliau mampu memisahkan, tidak bisa. Kepanglimaan TNI itu sesuatu yang harus tidak terkontaminasi oleh urusan pribadiku. Tidak boleh kecampur. Ini mungkin kalian bisa menangkapnya meskipun menjalankannya agak sulit. Tapi harus bisa. Antara kamu, nanti hidupmu itu kan kompleks. Kadang kamu jadi anak, kadang kamu jadi mahasiswa, kadang kamu jadi kakak, kadang kamu jadi tetangga, kadang kamu jadi teman. Ada banyak peran yang harus kalian mainkan. Itu kalau kalian tidak bisa mengambil jarak, ini bisa kecampur. Ketika itu kecampur bisa ruwet urusannya. Kapan ini sebagai kakak, kapan sebagai teman, kapan sebagai anak. Karena sebagai anak mungkin bisa beda dengan kalian sebagai kakak yang dimainkan. Jadi aku dan kakak, aku dan teman, aku dan anak itu bisa. Harus kalian pahami benar peran-peran. Oke ya, teman-teman itu ya, satu teladan yang luar biasa dari beliau. Terus, ini saya masukkan karena pernah ada yang tanya tentang ini. Jadi Jenderal Sudirman itu sosok yang sangat religius. Beliau tidak pernah lepas dari zikirnya. Ada satu cerita, ini kelihatannya di film-film juga divisualkan secara dramatisasi. Bagaimana beliau itu yang rajin wirid, rajin zikir, satu ketika di tengah gerilya dikepung oleh Belanda.
Sudah tidak ada kemungkinan lolos, sudah dikepung, itu sudah daerah tempat beliau sedang ada di dalamnya. Karena ceritanya ada salah seorang anak buah prajurit beliau yang berkhianat, ngasih tahu Belanda. Terus ada cerita bagaimana Jenderal Sudirman terus dengan zikirnya, dengan wiridnya, mungkin sudah sepasrah itu sama Tuhan. Ternyata selamat. Karena tiba-tiba saja pemimpinnya pasukan yang mengepung itu merasa curiga dengan anak buahnya yang berkhianat tadi. Terus dia nganggep, ini mesti dia sedang tipu-tipu kita, mau menjebak kita ini. Akhirnya malah anak buahnya yang berkhianat tadi yang ditembak, terus mereka pergi. Jenderal Sudirman selamat. Itu kan terus, itu kalau diceritakan hari ini kamu mesti, orang Indonesia biasa begitu Pak, ada mistiknya, ada kleniknya, mesti kamu kan akan bilang begitu. Jadi bagimu ya hidup itu selalu rasional saja, mungkin begitu. Tapi coba ya kita lihat lebih dalam, jangan sempit. Saya pakai istilah begini, pengaruhnya zikir, pengaruhnya religiusitas. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi sehingga kemudian dengan zikir tadi ada efeknya? Coba kita lihat. Ini saya ambil 3 perspektif sekaligus ya. Kita asumsikan karena memang beliau ini terkenal suka berzikir. Kemungkinan juga anak buahnya juga sering diajak zikir juga bareng-bareng. Nah kita lihat. Pertama dari aspek neuropsikologi. Pengaruh dari zikir ke otak dan pikiran. Ketika seseorang berzikir, itu nafasnya biasanya lebih terkendali, jantungnya stabil, rasa takutnya turun. Dari mana? Kesadaran kepasrahannya pada Tuhan. Kesadaran bahwa ada Tuhan yang selalu hadir mengawasi kita, yang dengan kuasanya apa sih yang tidak mungkin bagi dia, itu menenangkan otak kita. Kalau otak kita sudah tenang, pikiran jadi lebih fokus. Kalau pikiran sudah fokus, keputusan bisa lebih pas. Kita juga lebih waspada. Itu kalau kita kaitkan, seorang pejuang yang sedang dikejar-kejar, harus selalu cari tempat aman, itu memerlukan ketenangan seperti ini. Karena kalau panik sedikit saja, fatal sudah. Bayangkan ketika dikepung, itu kalau panik, mungkin sudah, ini mesti mati semua, kita terus bubar. Masih malah ketahuan. Kenapa bisa setenang itu? Sedikit banyak menurut saya ada pengaruh dari pikiran yang jernih, fokus yang muncul karena kesadaran ilahiyah tadi dalam zikir. Jadi masuk akal saja sih. Karena zikir kok bisa selamat, iki mesti tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal kok, ada sekuennya. Jadi ada rutenya sampai ke sana. Yang kedua, coba kita lihat dari aspek sosiologis. Kalau ini hubungannya dengan kelompok. Kita bayangkan ya, karena jenderalnya pimpinan tertinggi rajin ibadah, rajin zikir, kemungkinan juga sering jamaah bersama, zikir bersama. Ini pasti meningkatkan rasa kebersamaan, rasa identitas. Kalau bahasanya Durkheim, meningkatkan kohesi sosial. Kita semakin merasa senasib, sepenanggungan. Kita saling merasa bersama, saling merasa setara. Kemudian
hadirnya seorang pemimpin yang begitu religius, dekat dengan Tuhan, begitu tenangnya, begitu sabarnya, begitu fokusnya, itu kan terus membuat anak buahnya semakin tenang juga, semakin hormat juga pada beliau. Wah, pimpinanku ini memang luar biasa. Semakin patuh juga karena mereka tambah percaya, tambah taat. Lebih mudah ngaturnya. Jadi sebagai jenderal misalnya karena begitu dipercaya kan bilang akhirnya apa? Memerintahkan apapun, menata apapun dipercaya oleh anak buahnya. Jadinya sukses. Sembunyi di sana ya, coba kalian jangan bikin suara yang di sana. Itu patuh. Sudah patuh sebelumnya. Kenapa? Sudah diikat sebelumnya antara lain melalui kebersamaan-kebersamaan, ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Ini secara sosial. Yang ketiga, secara fenomenologis, secara spiritual. Kalau ini spiritual sudah memang ya. Zikir itu membuat hati kita luas, tidak mudah takut, berani meskipun tenang. Zikir itu membuat kita merasa dekat dengan Tuhan, kemudian menganggap bahwa hidup ini cuma sementara. Kematian tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah cara kita mati dan situasi saat kita mati. Kalau di agama antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini kan yang harus kita lebih memperhatikan. Kalau matinya semua orang pasti mati. Maka dengan kesadaran ilahiyah ini melalui zikir tadi, jadi lebih berani, tidak takut lagi. Apa sih efeknya maksimal kan mati. Dan mati dengan cara seperti ini tentu saja syahid. Nah ini secara spiritual. Terus jadi lebih tenang. Intuisinya lebih tajam. Batinnya tidak gampang goyah. Jadi ini ya, jadi tidak serta-merta bahwa wah ini karena zikir ini terus ada kekuatan tidak kelihatan. Ya, tidak begitu. Jin-jinnya ikut bantu mesti tidak ke situ, tidak ke situ arahnya. Bisa saja dengan model seperti ini. Begitu sebagaimana habitnya yang biasa zikir, biasa ibadah, batin jadi tenang, pikiran lebih tajam, lebih fokus, anak buah jadi lebih percaya karena religiusitas pimpinannya, terus jadi lebih kompak, ngaturnya gampang. Jadi meskipun sedang dikepung, strategi yang dicanangkan bisa jalan. Jadi sudah mengepung tapi kan Belanda tidak melihat ada indikasi di dalam ini ada banyak orang yang sedang terkepung. Karena mungkin mereka sudah punya strategi sendiri. Nah, ini cara membacanya. Kalau ada yang kemudian baca cerita-cerita seperti itu nganggep, dasar masyarakat plus 62 mesti isine bongso gitu-gitu. Nah, ada reasoningnya sendiri. Seperti dulu waktu kita ngaji ekologi itu loh. Ya nenek moyang kita pakai simbol-simbol, tapi di balik itu ada reasoningnya. Mereka ada pohon yang dikasih sarung, ada terus kalau lewat daerah tertentu ngebel 2 kali dan lain sebagainya. Itu kan simbol-simbol saja dalam konteks apa? Biar orang tidak sembarangan pada alam. Tidak sembarangan pada lingkungan. Jadi ada unsur sakralnya demi makna yang lebih dalam. Dan itu yang terjadi juga kalau ada yang tanya, apa katanya Jenderal Sudirman itu, saya juga ada baca cerita itu. Ketika pesawatnya Belanda muter-muter di atas beliau cuma ngambil kerisnya terus ditunjuk kerisnya terus pesawatnya pergi misalnya. Itu kan ya kita membacanya shortcut saja ke situ. Mungkin ada proses seperti ini juga yang terjadi. Itu kadang-kadang manusia modern dengan kesombongannya kan membacanya hitam putih saja. 1 + 1 = 2 saja. Padahal ada proses panjangnya.
Oke, ya bagaimana ketakutanmu misalnya melahirkan imajinasi apa, terus rasanya kayak ada hantunya beneran, kayak gitu lah, ada proses psikologis yang main. Jadi tidak serta-merta apa istilah Jawanya klenik saja. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ini yang terkenal ketika agresi militer Belanda pertama. Ini selebaran yang diedarkan oleh Jenderal Sudirman. Kalimatnya menarik. Ibu Pertiwi memanggil. Nanti kita jelaskan ya tentang Ibu Pertiwi ini. Belanda telah memulai serangan terhadap seluruh wilayah Republik. Kepada seluruh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, Angkatan Kepolisian, dan seluruh laskar rakyat, saya perintahkan. 1. Tetap tenang dan menjalankan tugas masing-masing. Yang kedua, pertahankan setiap jengkal tanah air dari serangan musuh. Yang ketiga, jangan menghiraukan ultimatum atau propaganda musuh. Yang keempat, tetap percaya pada kekuatan sendiri dan pada kemenangan perjuangan kita. Yang kelima, pertahankan moral. Disiplin harus tetap sempurna. Ingatlah bahwa kita tidak lain hanya mempertahankan hak dan kemerdekaan kita sendiri. Tiap-tiap serangan musuh harus kita balas dengan penuh keyakinan dan semangat juang. Kemenangan ada di pihak kita. Panglima Besar Tentara Republik Indonesia Jenderal Sudirman. Dan dimulailah setelah itu kan beliau bergerilya 7 bulan. Keluar masuk hutan tadi. Jangan salah, jangan dikalkulasi pasti nanti akhirnya kalah seperti tadi. Tidak. Strategi gerilya itu memang strategi kelompok yang kecil, kurang kuat menghadapi yang sangat kuat. Dengan melakukan gangguan-gangguan kecil, dengan melakukan serangan insidental yang mengagetkan, yang mendadak, terus pergi lagi. Kan itu memang strategi perang gerilya. Amerika tidak kerasan waktu di Vietnam karena strategi ini. Tapi jauh sebelumnya Jenderal Sudirman melakukan itu, termasuk beliau yang mengkoordinasi serangan umum 1 Maret itu. Yang membuka mata dunia bahwa Indonesia ini tidak kalah kok. Pimpinannya masih ada, prajuritnya masih siap tempur. Jadi klaimnya Belanda saat itu, sekutu saat itu sudah menguasai Indonesia, omong kosong saja. Buktinya mereka diganggu terus. Nah, ini salah satu cara untuk menegaskan eksistensi diri bahwa aku masih ada. Kamu masih belum mengalahkanku sepenuhnya. Nah, ini yang dilakukan. Termasuk melalui selebaran ini. Jadi kalimatnya menarik. Ada unsur emosinya. Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi itu kalau dalam konsep kebudayaan Jawa kuno, Sunda, Bali, sebagian besar Nusantara, ada konsep Dewi Pertiwi. Kalau bahasa Hinduismenya ada Prithvi. Itu Dewi Bumi yang menyokong kehidupan. Jadi simbolnya bumi yang luhur. Bumi itu di situ ada kesuburan, keseimbangan kosmik, kemakmuran negeri. Ini disimbolkan Ibu Pertiwi. Tokoh-tokoh Ki Hajar minggu lalu, Haji Agus Salim, Soekarno itu sering juga pakai istilah Ibu Pertiwi. Dalam rangka membangkitkan imajinasi kebangsaan. Mempersonalisasi tanah air sebagai sosok yang harus dibela. Dulu waktu kita belajar Vandana Shiva itu kan ada itu yang Ibu Bumi, Mother Earth.
Jadi bumi ini dianalogikan ibu karena mewakili kesuburannya, kemakmurannya. Itu kan seperti ibu. Nah ini Ibu Pertiwi, ini figur simbolik yang bisa menyatukan seluruh anak bangsa tanah air. Jadi tidak Jawa saja tapi semua Ibu Pertiwi Indonesia. Itu sih kenapa kemudian menggunakan filosofi Ibu Pertiwi. Baik, ini beberapa gagasan dari beliau. Saya ambil dari berbagai sumber, cuma saya tidak sempat mengujinya satu-satu. Ada banyak kan tulisan-tulisan, buku-buku tentang Jenderal Sudirman. Coba ya kita gali seperti tipe kajian kita, seperti yang saya bilang, kita belajar wisdomnya. Ada banyak kalimat-kalimat yang menurut saya dalam dari beliau Jenderal Sudirman, meskipun beliau baru masih sangat muda, usia 34 tahun sudah meninggal. Tapi ini kalau orang Jawa mungkin istilahnya, kan dulu pernah saya cerita itu, ada sesepuh, ada bini sepuh, ada aji sepuh. Beliau ini mungkin sesepuh belum lah ya. Sesepuh itu yang memang tua secara usia. Beliau bisa bini sepuh sekaligus aji sepuh. Bini sepuh itu orang yang dituakan karena jabatannya. Kalau aji sepuh itu orang yang dituakan karena ilmunya. Nah ini awas. Salah paham kalau ada orang sambutan. Kalian kan sering dengar sambutan di Jogja ini. Biasanya yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh itu maknanya beda-beda. Itu tidak sekedar baca puisi. Yang disasar beda. Nah seperti Ki Hajar ini, beliau muda tapi ilmunya dalam, jabatannya tinggi. Ini kalimat-kalimat yang dalam dari beliau, saya ambil beberapa. Misalnya, kata beliau, kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Oh ini di banyak filosof kita temukan kalimat ini kan. Kita sering lupa bersyukur. Hidup hanya melihat sisi negatifnya, padahal ada sangat banyak anugerah Tuhan pada kita yang penting untuk kita syukuri. Ya beliau hidup di era sulit ketika bangsa ini sedang berjuang untuk tegak. Tapi bukan berarti lupa bahwa anugerah Allah juga banyak. Nikmat Tuhan juga banyak. Kemudian ada kalimat lagi. Jangan mudah tergelincir dalam saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi yang tampak atau yang tersembunyi dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Ini mengingatkan kita tentang pengaruh dari luar yang membuat kita terlena, yang membuat kita lupa dengan tujuan. Maka beliau pesan, jangan mudah tergelincir dalam saat seperti ini. Ini mungkin kalau pakai siklusnya Ronggo Warsito, zaman itu mungkin zaman edan. Orang sedang berjuang mati-matian, musuh mau kembali lagi. Jangan ikut-ikutan edan. Tapi memang setiap zaman kan ada edannya sendiri. Bahkan zaman ini pun kita tidak berani menyebut kita zaman waras kan. Jangan-jangan sekarang ya zamannya edan juga. Jadi setiap zaman itu ya memang edan. Tapi jangan lupa tetap bersyukur. Yang kalimat awal tadi.
Jangan mudah terpengaruh karena senikmat-nikmatnya jadi orang edan, tetap lebih nikmat jadi orang waras. Ronggo Warsito. Terus yang ketiga, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Ini quotes masyhur dalam filsafat ya, tapi beliau juga mengucapkannya. Itu menunjukkan wawasan beliau luas. Jadi ternyata problem kita tidak hanya problem kejahatan, tapi juga problem ketidakpedulian. Ini yang biasanya lebih sulit diatasi. Banyak orang cuek, banyak orang abai, hanya mengejar kenyamanan, kesenangan individu dirinya sendiri saja. Yang keempat, ini yang menarik. Kata beliau, orang yang ingin memberi perintah lebih dahulu harus mau diperintah. Ini mungkin kalau kita hubungkan dengan tadi ya, empatik dan hati nurani, kita itu bisa merasakan yang dirasakan orang lain kalau kita pernah mengalaminya. Saya tahu kesedihanmu. Saya juga kayak kamu dulu pernah ngalami ditinggal orang yang dicintai. Kamu bisa lebih mengempati. Nah, kalau ingin jadi pemimpin yang baik, idealnya kita sudah punya pengalaman jadi orang yang dipimpin yang baik. Kita harus bisa ngatur, tapi kita juga harus bisa diatur. Kadang-kadang membentuk mental bisa diatur itu berat. Lebih berat daripada mental bisa ngatur. Kalau sekedar bisa merentah-merentah ngatur itu gampang saja kan, kita tinggal nunjuk. Tapi mental bisa diatur ini tidak gampang. Oke. Apalagi kalau yang harusnya ngatur malah melanggar aturan. Nah, itu lebih problem lagi. Jadi ada cerita, mungkin sering juga saya ceritakan. Ada yang bilang ini Nabi Isa, ada yang bilang Ali bin Abi Thalib. Tapi orientasi ceritanya sama. Jadi satu ketika ada orang bertanya pada Nabi Isa, atau satu ketika ada orang bertanya pada Ali bin Abi Thalib. Kita sebut saja Ali bin Abi Thalib ya. Ada orang protes pada Ali, wahai Ali, gimana kamu ini jadi khalifah? Zaman dulu Abu Bakar, Umar itu bisa aman, tentram, damai. Tapi zamanmu sekarang itu kok konflik terus umat ini. Nah, jawabannya Ali apa? Loh, zaman Abu Bakar, Umar jadi khalifah, umatnya kayak saya. Aman. Tapi zaman saya jadi khalifah, umatnya kayak kamu. Itu nasib saya sudah, jadi akhirnya ya kacau kayak gini. Jadi keberhasilan satu kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemimpinnya, tapi juga kualitas yang dipimpin. Jadi mungkin kalian selama ini sering mengikuti latihan kepemimpinan, besok bikin pelatihan kedipimpinan. Belajar jadi orang yang bisa diatur. Ya seperti kata Jenderal Sudirman ya, orang ingin memerintah ya harus tahu rasanya diperintah. Terus ada kalimat lagi, percaya dan yakinlah bahwa tadi ya, kemerdekaan satu negara didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa. Harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Yang keenam, tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan dan tidak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Hebatlah tapi tetap tenanglah, kalian akan luar biasa.
Kadang-kadang yang membuat kita tidak tenang adalah kehebatan kita. Begitu kita bisa ini, bisa itu, mencapai ini, mencapai itu, terus kita lost, lupa diri. Tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, kalau kita luar biasa tapi tidak mampu mengendalikan diri, maka kita akan menghadirkan bencana yang sangat besar. Karena, yaitu tadi, kekuatannya besar tapi pengendalian dirinya tidak canggih. Itulah kata Jenderal Sudirman, lembutlah, tenanglah. Kelembutan akan jadi kekuatan yang tinggi. Jadi bukan kasar lah, meskipun beliau seorang jenderal. Kemudian beliau bilang begini, kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan. Bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Jadi, ini yang sering kita sebut bahwa kebebasan yang sejati itu tidak terletak pada bahwa kita boleh melakukan apa saja, tapi kita bisa mengendalikan perilaku kita. Kita bisa kok milih jadi orang baik atau jadi orang buruk. Kebebasan itu ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri menuju kebaikan. Tanpa dipaksa orang, tanpa diancam, tanpa diatur, tanpa diarahkan. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada aturan pun tetap kita milih yang baik. Tidak ada undang-undang yang ngatur pun saya tetap milih yang lebih utama, lebih terpuji. Ini menunjukkan jiwa kita bebas. Jadi kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas melakukan semua yang jahat tanpa diadili. Jika kekuatan lahir kalah kuat, maka tidak ada jalan untuk menang kecuali mengandalkan kekuatan batin. Sudah beliau lakukan. Fisik beliau sedang sakit, tapi batin beliau sangat kuat. Maka sakit seberat itu tidak jadi penghalang. Dan beliau bilang kita harus bergerak dalam waktu yang tepat. Oke, lanjut ya. Ini ada quotes bagus. Jika para pemimpin kita tetap teguh dan konsekuen dalam pendiriannya semula, maka insya Allah angkatan perang kebangsaan kita akan mampu berdiri tegak selama-lamanya dengan mampu dan sanggup menjamin keamanan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang di atas beres, insya Allah tentara-tentara ini beres maunya. Tapi kalau yang di atas ngaco, ya gimana kita harus mengamankan karena yang harusnya tertinggi malah bikin masalah. Ini mungkin di antara keluhan beliau nanti karena belakangan beliau ada beda pendapat dengan para tokoh yang lain. Khususnya dalam strategi perjuangan. Beliau nanti agak setuju dengan pendapatnya Tan Malaka. Jadi beliau kecewa dengan perundingan demi perundingan yang tidak ada hasilnya, malah menyusahkan kita, malah wilayah kita jadi menyusut. Bahkan ada perampingan tentara yang kemudian ada juga perjanjian Renville yang kita dikasih demarkasi dan lain sebagainya. Itu mengecewakan bagi Jenderal Sudirman. Beliau berbeda pendapat dengan beberapa tokoh. Beliau yang punya pendapat ini kalimatnya dulu juga dipakai oleh Tan Malaka. Lebih baik kita diatom. Diatom itu maksudnya di bom atom. Kayak Jepang itu. Daripada merdeka kurang dari 100%. Jadi beliau tidak setuju juga terlalu bernegosiasi, terlalu berkompromi. Apalagi yang efeknya kehilangan
sebagian besar wilayah kita. Dalam perjanjian demi perjanjian. Ini yang kemudian beliau mulai berpolemik, berkonflik dengan tokoh-tokoh yang lain. Karena beliau ingin memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya 100%. Meskipun mungkin bagi tokoh-tokoh yang lain, oh itu tidak realistis, itu tidak masuk akal. Tapi beliau yakin dengan kemantapannya. Kita harus berjuang menuju kemerdekaan 100%. Kalau tidak, mending di atom saja. Nah, di atom itu di bom atom saja kita, hancur sekalian. Baik, saya tambah satu lagi. Ini bahasa Jawa tapi ini ya. Kata beliau begini, arep nunggang motor, nek munyuk ya tetep munyuk. Arep melaku, nek ratu ya tetep ratu. Jadi ini ada ceritanya. Satu ketika beliau ini dari satu pertemuan pulang jalan kaki. Terus ada seorang pejabatnya Jepang yang lihat beliau ini jenderal besar kok ya pulang jalan kaki tuh ya. Terus maunya dibarengi. Ayo saya antarkan ke rumah. Jenderal Sudirman tidak mau. Sudahlah saya jalan kaki saja. Nah, ketika Jenderal Sudirman tidak mau, rupanya pejabatnya Jepang ini marah, tersinggung. Dasar orang pribumi, cara mikirnya deso, kolot, jenderal besar kok kayak gitu. Terus dibales oleh Jenderal Sudirman dengan kalimat ini, yo pakai bahasa Jawa, jadi Jepangnya tidak ngerti. Kata beliau, arep nunggang motor, karena jenderalnya yang Jepang tadi pakai motor. Jadi arep nunggang motor, nek munyuk ya tetap munyuk. Itu mungkin sambil natap Jepangnya itu ya. Arep melaku, nek ratu ya tetap ratu. Jadi maksudnya beliau kebesaran kita, kemuliaan kita, itu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan kita, kekayaan kita. Kalau kelakuan kita seperti munyuk, meskipun kaya luar biasa, jabatan setinggi apa, ya tetap munyuk. Kalau kita ratu, mental, sikap, perilaku kita unggulan, meskipun cuma jalan kaki, ya orang tetap menghargai kita, menghormati kita sebagai ratu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan fasilitas. Makanya besok kalau teman-teman jadi orang besar, ingat-ingatlah ini. Karena kadang-kadang orang itu menganggap bahwa kalau saya pakai mobil mewah terbaru, orang akan lebih hormat padaku, kagum padaku. Kalau saya pakai baju yang merek termahal, mesti orang melongo semua lihat aku. Dalam kenyataannya tidak begitu. Orang itu kalau lihat kita mewah sekali, itu jatuhnya tidak kagum, tapi curiga. Dari mana sumbernya itu kok bisa begitu? Perasaan anak ini tidak terlalu kaya deh, kok bajunya mahal terus. Itu malah dicurigai. Jadi karena itu, bangun reputasi dirimu, branding nilai dirimu, tidak sekedar dari kepemilikan. Tapi awalilah dari karakter dan kepribadianmu. Kalau karakter kepribadianmu masih seperti munyuk, kata Jenderal Sudirman, meskipun kamu pakai mobil motor yang paling mewah sekalipun, ya tetap munyuk. Tapi kalau perilakumu seperti seorang raja, ratu yang mulia, jalan kaki pun kamu tetap akan dihormati orang. Baik, saya kira itu dulu ya
Sebenarnya masih banyak teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Tapi untuk sementara kita cukupkan di sini. Paling tidak semoga teman-teman bisa menginternalisasi hal-hal yang cocok dan relevan untuk kehidupan teman-teman semua. Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kelihatannya di tema yang berbeda sudah ya. Tema yang ganti sudah Rabu depan, sudah ganti bulan kelihatannya. Tema yang baru, tema akhir tahun. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.